Halo guys, kembali lagi di channel Akwijun. Di video kali ini saya akan kembali mengupdate tema-tema MIUI 12 rilisan terbaru atau merekomendasikan kepada kalian semua, yakni 5 tema MIUI 12 terbaru dengan tampilan yang keren-keren tembus ke aplikasi sistem. Cuma sayangnya untuk kelima tema ini masih belum bisa tembus ke tampilan aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi WhatsApp, YouTube dan lain-lainnya. Nah, untuk tampilannya sih dijamin keren-keren ya guys, dan tentunya kalian pasti suka, dan siapa tahu untuk kelima tema ini ada selera kalian guys. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, dan tanpa panjang kali lebar lagi dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Nah, oke guys, untuk tema yang pertama ini bernama DD V12 Theme, ukurannya 14 MB-an aja, dan untuk nama desainernya bernama Costantino. Nah, untuk tampilan awal lock screen temanya seperti ini, dihiasi dengan tampilan wallpaper ala-ala anime gitu. Dan bagi yang tahu untuk animenya ini silahkan komen di bawah. Nah, di sini ada widget jam dan kalender. Kemudian untuk di bagian bawah widget jamnya ada shortcut aplikasi telepon dan ada shortcut aplikasi kamera. Selanjutnya untuk di bagian bawah juga masih ada beberapa shortcut aplikasi, yakni shortcut aplikasi musik, shortcut aplikasi kamera. Selanjutnya shortcut untuk mengganti wallpapernya ini. Dan di sini disediakan dua macam wallpaper. Nah, kemudian untuk yang shortcut aplikasi yang dua ini, itu tidak ada fungsinya sama sekali, karena jika kalian tap maka kalian akan langsung saja masuk ke tampilan home screen. Nah, masuk ke tampilan home screen-nya di sini masih dihiasi dengan tampilan wallpaper sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian untuk di bagian widget juga mirip sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya atau di layar kuncinya. Nah, untuk yang berubah di sini adalah di bagian icon pack aplikasinya yang semuanya berubah. Tampilannya cukup kecil seperti ini. Di sini juga berubah untuk di bagian icon baterai. Untuk di tampilan pusat kontrol juga berubah, namun cukup simple aja seperti ini. Dan tidak berubah untuk di bagian recent apps-nya. Kemudian untuk di bagian volume slider juga tidak berubah, serta di bagian bar notifikasinya. Tampilannya standar aja seperti ini. Nah, kemudian berikut untuk di tampilan aplikasi telepon, tampilannya berubah seperti ini. Untuk di bagian bawah ada warna hijau yang mencolok dan warna biru serta warna orange. Kemudian berikut untuk di tampilan aplikasi kontak, tampilan aplikasi pesan, dan untuk tampilan aplikasi setelannya seperti ini. Nah, oke guys, jika kalian suka dengan rekomendasi tema seperti ini, langsung saja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk tema yang kedua ini bernama Florid V12, ukurannya 9 MB-an aja, dan untuk nama desainernya bernama Sisankan. Dan langsung saja kita masuk ke tampilan halaman lock screen-nya atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilannya cukup simple aja seperti ini, dan bagi kalian yang suka dengan tampilan lock screen atau layar kunci yang simple seperti ini, tema ini sangat cocok buat kalian. Di sini cuma ada widget jam dan kalender aja, dan di sini tidak ada shortcut aplikasi. Nah, kemudian untuk di bagian wallpapernya pun juga cukup simple, polosan aja seperti ini bernuansa gradasi. Oke, dan sekarang kita masuk ke tampilan halaman home screen-nya atau di tampilan layar utama. Untuk wallpapernya di sini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, yakni wallpaper berwarna gradasi. Untuk di bagian widget juga mirip. Kemudian untuk di bagian icon pack aplikasinya semuanya berubah seperti ini, tampilannya cukup keren. Kemudian juga berubah untuk di bagian icon baterai dan sinyal, tampilannya berwarna biru seperti ini. Selanjutnya juga berubah untuk di bagian pusat kontrol, tampilannya seperti ini. Tampilannya cukup keren dan bernuansa transparan dengan background yang dibuat ngeblur. Namun untuk di tampilan bar notifikasi masih standar aja. Selanjutnya volume slider juga masih standar dan di tampilan recent apps. Nah, selain itu tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya, di antaranya tampilan aplikasi telepon, kemudian tampilan aplikasi kontak,
tampilan aplikasi pesan, dan tampilan aplikasi setelan. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema yang minimalis seperti ini, silahkan kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk tema yang ketiga ini bernama Spider-Man, ukurannya 26,7 MB saja. Dan untuk nama desainernya bernama Costa 2011. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tampilan halaman lock screen temanya. Untuk tampilannya di sini dihiasi dengan tampilan wallpaper ala-ala Spider-Man. Kemudian untuk di bagian atas ada widget jam, ada keterangan tahun, tanggal, bulan, dan nama hari. Dan selanjutnya jika kalian swipe ke arah kanan maka akan muncul control center seperti ini dan beberapa shortcut aplikasi. Dan di bagian lock screen-nya ini ada menu kustomisasi yang bisa kalian ubah-ubah untuk di bagian wallpapernya. Dengan cara kalian klik icon yang ini untuk di bagian bawah, yang di bagian tengah, maka akan muncul tampilan halaman seperti ini ala-ala Spider-Man atau poster Spider-Man gitu. Tampilannya sih cukup keren dan cukup unik. Di sini ada beberapa macam wallpaper yang bisa kalian terapkan untuk di bagian lock screen-nya. Dan sekarang kita lanjut ke tampilan halaman home screen temanya. Untuk tampilan halaman home screen-nya ini masih dihiasi dengan tampilan wallpaper berwarna putih seperti ini. Di bagian atas ada tulisan Spider-Man, kemudian ada widget jam digital, ada kalender. Selanjutnya untuk di bagian icon pack aplikasinya semuanya berubah seperti ini. Tampilannya cukup keren, namun sayang untuk di tampilan icon baterai dan sinyal masih belum bisa tembus. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan pusat kontrol seperti ini walaupun perubahannya cukup minimalis. Untuk di bagian bar notifikasi masih bisa tembus tapi sekedar cuma di bagian tombol hapus notifikasinya aja. Dan untuk tombolnya ini cukup lumayan keren. Untuk tombolnya ini juga sama seperti yang ada di bagian recent apps-nya, namun belum bisa merubah untuk di bagian tombol volume slider. Nah, untuk tema ini juga masih bisa merubah atau masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya. Dan untuk tampilannya ala-ala Spider-Man gitu. Dan berikut untuk di tampilan aplikasi telepon. Kemudian tampilan aplikasi kontak. Selanjutnya tampilan aplikasi pesan. Dan tampilan aplikasi setelan. Nah, oke, jika kalian suka dengan tampilan tema seperti ini apalagi bernuansa superhero Spider-Man, silahkan kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang keempat. Nah, untuk tema yang keempat ini masih bernuansa superhero yakni The Avengers, ukurannya 21 MB-an aja, dan untuk nama desainernya bernama Costantino. Nah, untuk tampilan awal lock screen tema ini seperti ini ya guys, tampilannya bernuansa logo superhero seperti ini. Untuk di bagian bawah ada widget jam, ada keterangan tahun, tanggal, dan bulan. Dan selanjutnya jika kalian slide ke arah kanan seperti ini maka akan muncul control center. Nah, seperti tema yang sebelumnya tadi yakni Spider-Man, untuk tema ini juga ada opsi untuk mengubah-ubah di bagian wallpaper. Untuk caranya kalian tinggal klik icon yang ada di bagian sudut kiri atas. Maka akan muncul beberapa karakter superhero yang bisa kalian terapkan di bagian wallpapernya. Di sini ada Captain America, ada Hulk, dan kawan-kawannya. Nah, untuk setiap wallpaper juga berbeda untuk di bagian animasinya ya guys, dan itu membuat tampilannya sangat keren. Nah, dan sekarang kita lanjut ke tampilan halaman home screen-nya. Untuk tampilannya di sini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya untuk di bagian wallpaper. Untuk tema ini masih bisa tembus ke tampilan icon pack aplikasi. Tampilannya semuanya berubah. Kemudian untuk di bagian widget jam-nya masih sama seperti yang ada di bagian lock screen dan ada animasi masuk untuk di bagian widgetnya ini. Nah, untuk di bagian icon baterai juga berubah berwarna hijau.
Namun sayang untuk di tampilan volume slider masih belum bisa berubah. Begitupun untuk di tampilan recent apps. Untuk di bagian pusat kontrol sudah berubah, namun tidak terlalu signifikan untuk di bagian perubahannya alias simple aja. Selanjutnya untuk di bagian bar notifikasi bernuansa dark mode seperti ini. Nah, untuk tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya seperti tampilan aplikasi telepon, tampilannya bernuansa transparan untuk di bagian namanya di sini, dan untuk di bagian tombol delete-nya bernuansa dark. Selanjutnya tampilan aplikasi kontak, untuk tampilannya juga di sini masih bernuansa transparan. Kemudian tampilan aplikasi pesannya seperti ini bernuansa transparan dengan background Avengers. Dan untuk tampilan aplikasi setelan masih bernuansa yang sama, yakni bernuansa transparan seperti ini dengan background Avengers atau logo Avengers. Nah, oke guys, jika kalian suka silahkan langsung saja kalian download temanya dan langsung saja kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kelima. Nah, oke guys, untuk tema yang kelima ini sekaligus menjadi tema yang terakhir dalam video kali ini, yakni Koru V2, ukurannya 9 MB aja. Untuk nama desainernya bernama Galer Fortgal, dan untuk tema ini atas rekomendasi dari teman subscriber channel ini yakni Lisa Blackpunk. Nah, dan oke guys, dan langsung saja kita review untuk di bagian tampilan halaman layar kunci atau di bagian lock screen-nya. Nah, untuk tampilannya di sini bernuansa dark mode. Di bagian atas ada avatar bernuansa kartun. Ada tulisan entah apa, tulisan Cina atau apa namanya. Bagi kalian yang tahu silahkan komen di bawah. Selanjutnya di bagian tengah ada widget jam yang cukup besar dengan tampilan atau desain yang sangat keren. Kemudian di bagian bawah widget jamnya ada keterangan nama hari, dan untuk di bagian wallpapernya ini bernuansa dark mode dan ada corak-corak atau lingkaran-lingkaran bernuansa warna ungu. Dan jika kalian ingin masuk ke tampilan home screen, kalian tinggal geser icon kunci yang ini ke arah kanan. Nah, masuk ke tampilan halaman home screen-nya atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpapernya sih saya lihat masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Nah, kemudian untuk di tampilan widgetnya ini sangat keren karena kalian bisa mengubah untuk di bagian warna atau background serta avatar-avatar di bagian widgetnya ini. Nah, kalian tinggal cukup klik aja seperti ini, maka akan berubah untuk di bagian avatar widget jamnya ini. Nah, selanjutnya untuk di bagian widget jamnya ini masih ada shortcut pemutar musik. Selanjutnya untuk tema ini juga masih bisa tembus atau masih bisa merubah untuk di bagian icon baterai, sinyal, dan icon-icon yang lain di bagian status barnya ini. Tampilannya cukup keren dan minimalis. Selanjutnya untuk di bagian icon pack aplikasi semuanya juga berubah seperti ini. Untuk icon aplikasi di bagian bawah ada efek bayangan-bayangannya gitu. Tampilannya cukup keren. Juga tembus ke tampilan volume slider. Selanjutnya tampilan pusat kontrolnya juga sangat keren seperti ini, bernuansa dark mode, dan di bagian atas juga masih ada avatarnya. Tampilannya sih ini sangat keren untuk desainernya. Selanjutnya untuk di tampilan bar notifikasi juga berubah seperti ini, masih bernuansa dark mode. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan aplikasi telepon. Tampilannya juga sangat keren seperti ini, utamanya untuk di bagian tombol-tombol dial pad-nya ini guys. Dan di bagian atas tidak ketinggalan masih ada avatar cewek bernuansa kartun seperti ini. Kemudian untuk tampilan aplikasi kontaknya seperti ini. Untuk tampilannya ini sangat unik dan berbeda atau sangat berbeda sekali seperti kebanyakan tema-tema yang lainnya. Nah, selanjutnya kemudian kita masuk ke tampilan aplikasi pesannya seperti ini. Dan untuk tampilan aplikasi setelannya seperti ini. Untuk di bagian icon-icon di bagian aplikasi setelan cuma titik-titik aja berwarna full color atau banyak warna seperti ini guys.
Nah, oke guys, jika kalian suka dengan tampilan tema seperti ini, apalagi bernuansa dark mode, langsung saja kalian download lalu kalian terapkan temanya. Karena saya sangat merekomendasikan untuk kalian terapkan tema ini. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema MIUI 12 kali ini. Semoga saja kalian suka tema-temanya dan semoga bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka, silahkan kalian klik like, share, and subscribe buat kalian yang ingin gabung di grup Telegram. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Lebih kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.